Sebelum punya pasangan, saya merasa sendirian. Saya takut kesepian. Dengan dasar takut sepi itu, saya terus pengen punya pasangan. Kepingin menjalin relasi dengan seseorang. Tapi anehnya, setelah saya sudah punya pasangan, kok ya saya masih merasa tetap sendirian ya mas? Itu salah satu pertanyaan yang dituliskan di form request YouTube ke saya. Yuk kita bahas bareng-bareng ya di video ini. Kenalin ya, saya Aji Santoso Putro. Selamat datang di Muda Rasa. Secara berkala saya akan upload video seapa adanya seperti ini yang semoga lo ya bisa membantumu mengudari, mengurai perasaan yang sedang kamu alami. Juga semoga ini bisa jadi tempat hening buat kamu menenangkan diri di tengah bising di luar sana. Jadi kalau kamu mau subscribe, mau nanya-nanya dan cerita-cerita di komen, boleh banget loh ya. Nah, di episode 8 ini, kita akan bareng-bareng membahas soal merasa sendirian atau merasa kesepian. Kamu pernah ngalamin nggak? Atau sekarang ini kamu sedang mengalami merasa sendirian atau merasa kesepian? Kita perlu sadari dulu, sedekat apapun, seintim apapun hubungan kita dengan seseorang. Jadi kalau sekarang ini kamu dekat atau intim hubunganmu dengan seseorang, kamu punya pasangan, kita akan selalu tetap sendirian. Meskipun kita punya pasangan, meskipun kita punya hubungan yang begitu dekat dan begitu intim dengan seseorang. Kalau tubuh kita ini kita ibaratkan semacam ruangan, maka suka nggak suka, kita akan selalu sendirian di dalamnya. Meski kita ditemani seseorang, maupun banyak orang sekaligus ya, ramai gitu di sekitar kita. Sekali lagi, sedekat, seintim apapun hubungan kita, kita akan selalu tetap sendirian di dalam ruangan tubuh ini. Kalau kita nggak pernah meluangkan waktu untuk sendirian, sejenak dengan sengaja nggak berinteraksi dulu dengan siapapun, kita mengundurkan diri dulu, nggak pernah berlatih berteman dengan kesendirian, maka bisa jadi kita ini bisa dikatakan ya, belum benar-benar belajar soal hidup ini. Barangkali kondisi di mana kita akan selalu sendirian di dalam ruangan tubuh ini, perasaan kesepian itu barangkali bukanlah suatu penderitaan, tapi malah sebaliknya. Justru kesendirian, perasaan kesepian itu adalah sebuah keindahan. Kita pelajari pelan-pelan ya. Nggak ada yang bisa meraih, menjangkau kita masuk ke dalam ke ruangan tubuh kita. Ruangan di dalam tubuh kita itu ruangan yang kita nggak bisa diganggu oleh siapapun. Bagaimanapun kondisi di luar tubuh kita, sikap, perbuatan, perkataan orang lain, atau misal ada orang yang bisa menghina kita, mencemooh, mencaci, memaki, nyinyir, julid, bahkan membuli kita, melakukan ini dan itu ke kita, tapi sadari bahwa yang di luar diri kita bagaimanapun juga nggak akan bisa benar-benar menjangkau bagian dalam diri kita, di dalam ruangan tubuh kita. Nggak akan bisa kita ini benar-benar terganggu. Jadi orang lain itu nggak akan bisa benar-benar mengganggu kita. Bisa dipahami? Sampai sini. Oke, kenapa kita kok nggak bisa terganggu? Atau kenapa orang-orang di luar diri kita, jadi orang-orang di sekitar kita, siapapun itu, nggak akan bisa benar-benar mengganggu kita? Itu kenapa? Karena, yaitu tadi, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa karena nggak akan bisa orang tersebut, orang di luar diri kita, nggak akan bisa meraih, menjangkau,
menjangkau kita, masuk ke dalam ruangan tubuh kita. Jadi bayangin dulu ya bahwa diri kita berada di satu ruangan, yaitu tubuh kita. Dan orang di luar diri kita, orang-orang di sekitar kita, di luar tubuh kita, nggak akan bisa menjangkau diri kita yang ada di dalam tubuh kita. Mereka tidak akan bisa menjangkau karena kita selalu sendirian di dalam ruangan tubuh itu. Karena itu ruang kita yang nggak ada pintu masuknya. Cuma kita sendiri yang ada di dalamnya. Di hidup ini, sepertinya loh ya, kita ini nggak akan bisa lari dari kesendirian. Nggak akan bisa. Di setiap fase hidup kita, baik sendirian maupun punya pasangan, baik gagal maupun sukses, kita akan bertemu dengan rasa kesepian itu. Tentu berbeda-beda versi rasa kesepiannya. Rasa kesepian yang dirasakan oleh orang yang belum punya pasangan tentu berbeda dengan rasa kesepian yang dirasakan oleh orang yang sudah punya pasangan. Orang yang belum punya pasangan tidak akan bisa membayangkan rasa kesepian yang dialami, dirasakan oleh orang yang sudah punya pasangan. Demikian juga orang sukses dan gagal. Orang gagal mungkin membantah gitu atau tidak percaya kok bisa orang sukses merasa kesepian. Ya karena orang sukses punya versi kesepiannya sendiri yang tidak bisa dibayangkan oleh orang gagal yang juga merasa kesepian. Berulang kali kita akan diketemukan dengan pelajaran, dengan pengingat-pengingat yang menuntun kita untuk yuk pelan-pelan belajar berlatih, berteman dengan kesendirian, bukan melarikan diri dari kesendirian atau melarikan diri dari rasa sepi. Karena ketika kita mampu menemui rasa kesepian, rasa kesendirian itu, kita akan pelan-pelan menyadari bahwa di dalam kesepian ternyata menyimpan keindahannya sendiri. Bicara soal kesepian, ada yang takut sepi lalu gunain rasa takut sepi itu buat dasar menjalin relasi. Jadi aku merasa sepi, contohnya gitu ya. Lalu kepingin punya pasangan supaya rasa sepi itu pergi, rasa sepi itu tidak lagi dirasakan karena sudah punya pasangan gitu. Tapi ternyata relasi dengan dasar, relasi dengan bahan bakar mengusir kesepian, itu relasi yang kemungkinan akan mengarah ke relasi yang gak sehat. Tapi di sisi yang lain, biasanya kalau kita bicara soal kesepian, berteman dengan kesepian, berteman dengan rasa kesendirian, lalu ada yang biasanya terus bilang, wah kalau aku mas, aku itu merasa aku penikmat sepi, aku suka sepi, aku itu sangat suka, sangat menikmati sendirianku. Apakah itu juga berbahaya atau itu sehat atau enggak? Ternyata kalau setelah ditelusuri, dasar suka sepinya, dasar menikmati sendiriannya itu dasarnya adalah rasa takut untuk berelasi, ya itu sama-sama kurang sehatnya. Kenapa? Karena keduanya seolah beda arah ya. Karena yang satu takut sepi, lalu ketakutannya digunakan untuk menjalin relasi, yang satunya menikmati sepi, nggak takut sepi, menikmati kesendirian, menyukai sepi, tapi ternyata di situ pun ada ketakutan untuk menjalin relasi. Keduanya beda arah, tapi setelah ditelusuri dasarnya sama, yaitu sama-sama rasa takut. Dan semakin kita hanyut terseret rasa takut, maka di hidup ini
hidup kita akan makin jauh dari cinta. Karena lawan dari cinta bukanlah benci. Lawan dari cinta yang sebenar-benarnya adalah rasa takut. Nah, gimana menyikapi rasa takut? Karena sepertinya durasi video ini udah terlalu lama, ya. Jadi akan kita bahas, saya akan mengajakmu untuk ngobrolin soal gimana menyikapi rasa takut di video selanjutnya aja ya. Sekian Muda Rasa kali ini. Kalau video ini berguna untukmu, silahkan share ke teman dan keluargamu ya, yang siapa tahu lo ya juga membutuhkannya. Mau subscribe, mau nanya dan cerita-cerita di komen, boleh banget lo ya. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya ya. Terima kasih.